Kayaknya mati koneksinya. Keuntungan. Ya, keuntungan. Kedengeran. Agak Kedengeran. putus-putus tapi Iya, putus-putus gue benerin dikit lah. Jadi Andri ngomong tadi keuntungannya lu pegang saham tuh apa sih? Maksudnya lu punya saham gitu. nah, ibaratnya kayak tadi tuh. Kayak tadi Mas Andri punya apa? Punya reparasi motor kan? Ini usahanya maju banget, ini usahanya berkembang banget nih. Terus saya misalkan punya modal. Saya lihat nih usahanya Mas Andri ini berkembang banget nih. Kalau misalkan kayak sebulan gitu kayak saya hitung bisa untung 50 juta. Misalkan kan. Terus saya ngomong sama Mas Andri. Mas, kira-kira ada keinginan nggak buat ngembangin usaha? Terus Mas Andri juga bilang, oh, gua ada juga. Oke, akhirnya saya kasih modal saya, dan akhirnya tambahin tuh cabang baru, ya kan? Nah, dari cabang yang baru ini, untungnya sama juga tuh. Untungnya sama juga dengan yang pertama kali dibuka. Alhasil, atas modal yang saya setorkan itu, saya dapat dong keuntungannya kan? Misalkan kayak saya cuma nyetor awalnya kayak buat cabang itu nyetor 200 juta, tapi sebulan bisa dapat 50 juta, ya kan? Nah, itu. Jadi dapatnya adalah keuntungan atas usahanya. Gitu. Kalau misalkan kayak perusahaan-perusahaan yang udah listing, maksudnya yang udah ada di Bursa efek. bursa, itu namanya dividen. Itu yang kadang dibagikan per tahun. Itu. Keuntungan. Jadi itu Mas nah, gue tambahin dikit. Jadi kalau untungnya punya saham tuh apa sih? Jadi ya itu tadi yang udah disebutin Noah, untungnya punya saham ya punya keuntungan, punya pemasukan tambahan dari mana yang berasal dari keuntungan perusahaan tadi. Kan kita sebagai pemilik, kalau perusahaan untung kita juga untung. Nah, seberapa besar keuntungannya ini yang perlu ditekankan. Seberapa besar keuntungannya itu tergantung dari seberapa besar kepemilikan saham kita. Misalnya kepemilikan saham kita besar, 10%, ya untungnya 10% dari jumlah keuntungan perusahaan. Iya. Yang mau dibagi. Ini singkatnya begitu. Misalnya cuma 1%, ya berarti 1% kita beli sahamnya 1%, berarti kita cuma punya keuntungan 1% dari keuntungan perusahaan itu. Itu singkatnya. Itu kan tadi kan kalau kita bahas yang keuntungan ya. Ada lagi keuntungan lainnya tuh. Namanya capital gain. Jadi misalkan kayak gini nih, kayak yang biasa kalau misalkan Mas Andri sering lihat kan kemarin kan kayak yang baru-baru virus corona masuk itu kan bursa saham Indonesia kan jatuh banget ya. Abis itu beberapa bulan kemudian kayak banyak gak sih orang yang pamer-pamer portonya di story, yang ada yang untung 50%, ya kan, ada yang untung 30% kan? Nah, itu dia untungnya dari capital gain. Misalkan kayak awalnya dia beli itu sahamnya dia beli 1.000 per lembar, artinya kalau dia beli satu lot 100.000, terus setelah berapa lama, misalkan kayak sebulan kemudian itu harganya jadi 1.300, berarti dia kayak untung 30% kan, 300 rupiah per lembar. Nah, itu capital gain. Itu dia jual. Nah, itu dia ngambil capital gain-nya. Selisih antara harga jual dan harga beli. Itu yang biasa dikerjain sama trader. Ya. Jadi dia beli di harga murah, kemudian dia jual pas harganya udah naik di atasnya. Jadi ada selisih harga antara harga beli sama harga jualnya kemudian. Gitu. Capital gain sama dividen. Cuman yang akhir-akhir ini orang lebih sering unjuk-unjukin itu yang capital gain. Ya. Selisih. Karena kalau dividen sekarang kayaknya lagi agak susah deh. Perusahaan lagi banyak yang goyang keuangannya. Dividen juga paling nggak seberapa sih dapetnya ya. Kemarin ada perusahaan barusan aja ngerilis dividen yang mau dibagi itu kecil banget sih. Perusahaan tambang. Padahal tahun sebelumnya gede banget. Itu. Tahan dulu, Pak. Banyak kan orang sekarang ngincer dari capital gain. Tahan dulu, Pak.
Oke, jadi Iya. itu secara margin keuntungannya jadi dua cara ya gitu kan. Nah, terus pertanyaan gue selanjutnya Iya. sebenarnya simple gitu ya. Kalau misalnya memang harus membagikan keuntungan, kira-kira apa sih keuntungannya? Anggaplah gue yang katakanlah tadi ya punya, kalau kata Bruno tadi, gue yang punya bengkel gitu kan. Katakanlah gue yang punya bengkel. Keuntungan gue dengan memberikan saham bengkel gue ke orang lain itu apa? Karena kan ya kita bicara bisnis gitu ya, apalagi kulturnya di Indonesia gitu kan. Tadi memang Bruno udah menjelaskan gitu ya kalau untuk skala besar gitu kan. Tapi kalau untuk skala kecil gitu kan, ya nggak mesti besar, nggak mesti kecil sih. Tapi ada beberapa skala mereka nggak mau gitu kan, banyak apanya lah gitu kan. Nah mungkin Bruno ini bisa lebih menjelaskan gitu kan, kalau misalnya dengan sharing saham itu keuntungannya buat si, oke, nggak kedengeran kayak keuntungan buat si ininya, pelaku usahanya. Jadi keuntungannya itu yang pertama nih, kayak misalkan Mas Andri punya satu bengkel, ya kan? Punya satu bengkel, untungnya 100 juta. Ya kan? Kalau punya 2 bengkel berarti untungnya 200 juta. Punya 3 bengkel berarti untungnya 300 juta. Secara simpel untungannya adalah kayak gitu. Dan itu kan kalau misalkan kayak kita ngomong cuma itu doang ya kan, nah kalau keuntungan perusahaannya itu kita save, terus kita nggak usah harus ngelepasin modal, tapi dari untungnya doang kita bisa bikin cabang-cabang yang baru, itu kan udah kelihatan kan. Intinya adalah kebanyakan orang memang ngelepas kepemilikannya itu untuk ekspansi. Maksudnya kayak teman gue kemarin barusan minta tolong cariin pemodal karena dia ada proyek baru, dia konstruksi. Nah, dia ada usaha ada proyek baru itu, dan kalau misalkan itu goal, itu bisa bakalan bikin usahanya naik. Nah, kan kayak gitu. Alhasil ya nggak apa-apa dia lepas. Yang dilepas itu nggak langsung kayak misalkan kayak dilepas 50-50%, enggak. Itu kemungkinan mereka lepas nggak langsung sebanyak itu. Bisa jadi cuma 25%, bisa jadi 10%, tapi tetap yang paling besar tetap di mereka. Itu. Tapi mereka dapat tambahan modal. Itu yang pertama, tambahan modal. Kalau misalkan usahanya masih kayak yang masih merintis lah. Yang masih merintis biasanya yang paling apa itu tambahan modal tuh Mas Andi. Tapi kalau misalkan perusahaannya udah besar, udah ibaratnya udah kayak perusahaan-perusahaan yang udah listing lah, kayak grup-grup besar gitu. Nah, contohnya kayak gini nih. Kemarin kan kita dengar tuh Elon Musk jadi orang terkaya di dunia kan? Ya kan? Elon Musk jadi orang terkaya di dunia bukan gara-gara dia punya uang banyak, tapi karena saham Teslanya naik pesat. Itu makanya dia bisa jadi orang terkaya di dunia. Bos-bos perusahaan besar di Indonesia ini juga bisa jadi orang terkaya di Indonesia bukan gara-gara dia punya tanah yang banyak, bukan gara-gara tabungan emasnya banyak, tapi karena harga saham perusahaannya naik terus. Ya, dia misalkan udah korporasi besar, adalah seperti itu. Tujuannya adalah untuk melipat gandakan kekayaan. Itulah jadi itulah makanya kalau misalkan kayak kita lihat kan sekarang kan dan selain untuk melipat gandakan kekayaan, maksudnya adalah naikin nilai perusahaannya juga ya. Contohnya kayak misalkan ada, kalau kita tahu kan ada unicorn yang mau merger terus mau listing kan. Ada unicorn yang mau digabungin nih di Indonesia nih. Iya. Ya kan? E-commerce sama ride sharing gitu kan. Itu kan pengen digabungin kan. Kalau misalkan kayak kita dengar-dengar, dia itu valuasinya kalau nggak salah digabungin itu sekitar berapa ya? Pokoknya di angka 17-an lah. 17-an miliar dolar, ya kan? Nah, kalau digabungin, ntar dia listing itu bisa naik sampai 40. Itu kemarin gue dengar dari salah satu motivator, dan dia bilang kayak gitu. Jadi ya tujuannya itu untuk naikin valuasi perusahaan. Kalau dari gue singkatnya gitu. Untungannya buat pelaku usaha yang pertama dia bisa sharing damage gitu. Misalnya kalau dengan modal sendiri lu pasti kerugiannya yang 100% lu tanggung. Kalau lu sharing modal lu untuk ekspansi, misalnya lu lepas saham lu, kepemilikan lu cuma 20%, berarti
kerugian yang bisa kerugian yang mungkin lu dapat adalah 80%. 20%-nya ditanggung oleh para pemilik modal selain lo gitu. Jadi itu yang pertama. Terus yang kedua itu adalah lu bisa mendapatkan suntikan modal tanpa perlu pinjaman, karena ketika lu menggunakan pinjaman yang pasti ada bunga, dan ya itu tadi yang pasti ada harus mengembalikan hutang tadi. Nah itu kan menghambat untuk penumpukan aset lah, untuk peningkatan aset. Nah, dengan adanya pelepasan kepemilikan, lu bisa mendapatkan uang, tapi dengan cara melepaskan aset, lu bisa mendapatkan uang untuk ekspansi usaha tanpa harus memikirkan yang pertama adalah bunga, yang kedua adalah pengembalian pinjamannya tadi. Itu dari gue cuma dua itu aja sih. Singkatnya. Ya, karena saham ini kan kayak kita kan sharing apa ya, bagi kepemilikan bukan utang. Jadi kalau misalkan kayak ngutang, kita kan itu usaha bangkrut kita tetap harus bayar. Ya kan? Nah, kalau saham ini ya itu usaha misalkan kayak goyang atau kenapa ya tahu sampai bangkrut gitu. Ya udah, nggak ada duit yang perlu kita balikin, karena kan lu juga beli saham gue, berarti lu pemilik juga. Masa mau untung tapi nggak mau rugi gitu. Jadi kalau perusahaannya rugi, bisa kita ketawain tuh teman kita tuh, ya rugi. Ya rugi. Bukan cuma kita yang rugi. Dia rugi. Gitu. Itulah kalau misalkan kayak dari segi resiko ya. Dari segi ininya. Segi keuntungan sama resikonya. Kita bahas yang baik-baik aja. Intinya ini kita bedah yang bagusnya, main jeleknya lah. Kalau yang bagus-bagus mah udah ada semua kan. Karena saham ini menurut gue kan yang paling tinggi risikonya dari segi investment ya, paling tinggi risikonya, dan returnnya juga, imbal hasilnya juga paling gede sih. Intinya cara paling cepat naikin kekayaan itu buat pengusaha ya dari saham. Kalau dia perusahaannya udah masuk ke bursa. Paling cepat. Makanya si Elon Musk itu kan bisa tiba-tiba tahun 2020 itu dia langsung tiba-tiba jadi orang terkaya di dunia 2020-2021. Itu cepet banget. Padahal kalau misalkan kayak kita lihat, Tesla emang laku banget di Indonesia aja, orang yang punya Tesla kayak masih cuma berapa orang doang, nggak nyampe kayak gitu kayaknya penjualannya kan gara-gara saham. Yang naik karena valuasi perusahaannya itu kan jadi nilai kekayaan juga. Gitu. Oke, terus? Nah, ini menarik ya, apalagi kita udah bahas ada orang yang mendadak kaya gitu kan. Nah, berarti udah pengen tahu, bukan mendadak kaya, tapi mendadak jadi nomor 1 di dunia gitu. Elon Musk sudah kaya gitu, tapi mendadak nomor 1 kan. Nah, kalau misalnya dengar kata dadakan jadi kaya atau dadakan jadi nomor 1 kan udah pasti orang banyak yang mau kan. Nah, mungkin caranya main sahamnya gimana gitu? Gue dapat gift dari Zoom. Caranya main saham. Oh iya ya. Cara main saham yang pasti yang pertama yang punya duit. Enggak, itu teknisnya Noah. Kalau sebenarnya gini,